Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang telah berhasil memenangkan kompetisi kuil Obatro. Saat ini Xiayan pun tidak langsung meninggalkan kuil Obatro. Sekarang mereka pergi ke rumah lelang obat lagi. Dan dia pergi ke ruangan lemari obat dan membeli bahan obat yang sangat banyak. Semua yang dia beli adalah bahan obat untuk memperbaiki tubuh. Dari sini membutuhkan waktu berapa lama untuk kita tiba di Killing Heaven? Tanya dari Xiayan. Mungkin sekitar 50 tahun lagi, ucap dari Ningyue. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan segera ke sana dengan menggunakan kecepatan penuh. Tetapi aku rasa tidak akan mudah pergi dari sini, ucap dari saya. Setelah itu, mereka pun langsung menaiki kapal dan berusaha untuk pergi dari kuil Obatro. Namun, seperti prediksi Xiayan sebelumnya, ada beberapa aura yang mengejar mereka di belakang. Xiayan, sepertinya ada yang mengejar kita, ucap dari Xie Jinghui. Abaikan saja mereka, ayo kita terus melaju saja, jawab dari Xiayan. Namun tidak lama kemudian perjalanan mereka pun segera terhenti. Karena pada saat yang sama ada seseorang yang mencegat mereka. Dia menggunakan jubah yang sangat lebar dengan mata putih yang menatap ke arah Xiayan dari kejauhan. Kenapa kamu pergi dengan terburu-buru seperti itu? Sudah aku bilang kepadamu, kamu akan berakhir seperti pilku yang hancur sebelumnya, ucap dari pria misterius itu. Di belakang dia ada ratusan orang, dan yang menyuruh mereka sebenarnya adalah Suimei kali ini. Tuan Istana Suimei, apa maumu sebenarnya? Tanya dari Xiayan. Selain Suimei, di sana ada juga Li Sonsam, Ping Tongfang, dan juga Fan Zie. Racun api pada tubuh mereka sudah menghilang oleh Xiayan. Xiayan tidak menyangka pada akhirnya mereka akan benar-benar menyerang Xiayan kali ini. Apakah kalian ingin membalas dendam kepadaku? Tanya dari Xiayan. Kembalikan uang 30 miliar pil sumber gas dewa yang kamu dapatkan dari kami. Dan aku akan membiarkanmu pergi dari sini sekarang juga, ucap dari Sumei. Menarik. Bukankah ini adalah hadiah untuk menghilangkan racun api yang ada di tubuh kalian? Jika kalian ingin uang ini kembali, maka racun yang aku hilangkan juga pasti akan kembali ke tubuh kalian, ucap dari saya. Setelah itu, racun api yang telah benar-benar menghilang di tubuh mereka ternyata bisa muncul kembali. Dan titik racun api ini yang tadinya memudar di wajah mereka lalu menyebar dengan sangat cepat. Sebenarnya, Xiayan juga sudah memprediksinya sejak lama, jadi dia sengaja menahannya selama ini. Jadi racun api ini sebenarnya belum sepenuhnya dihilangkan, ucap dari Sumei. Racun api yang telah dihilangkan dari tubuh mereka pun akhirnya muncul kembali. Dan tampaknya ini menyebar lebih cepat. Dan mereka berempat pun segera berteriak. Kamu telah membohongi kami, ucap dari Sumei. Hah? Bukankah kamu juga telah berbohong kepadaku? Racun api di tubuhmu memang telah kuhilangkan. Namun itu hanya sampai racunnya itu tidak membahayakan nyawa kalian saja, ucap dari saya. Hah, Sumei, apakah kamu meminjamkan 30 miliar pil sumber gas dari rumah lelang obat mujarab untuk pria itu? Tanya dari pria misterius itu. Sumei terlihat sangat marah saat ini. Dan ini bukti bahwa tebakan pria misterius itu memang benar adanya. Sumei, apakah kamu tahu bahwa itu adalah kejahatan besar karena kamu berani menggunakan hasil dari uang rumah lelang secara pribadi, ucap dari pria misterius itu. Mendengar itu, ekspresi Sumei pun bertambah suram. Dia menatap ke arah Xiayan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sumei tidak menyangka bahwa Xiayan juga telah menipunya. Kemudian, Sumei segera menggerakkan tubuhnya dan sumber gas di tubuhnya pun meledak dengan sekejap. Kekuatannya saat ini berada di tahap Fighting God bintang 6 tahap menengah. Dan di atas kertas kekuatan ini berada di atas Xiayan. Sumei, Li Sonsam, Ping Tongfang, dan juga Fan Zie sepertinya akan bertarung bersama-sama. Tetapi bagi Xiayan, mereka bukanlah suatu ancaman. Xiayan tetap berdiri dan memperhatikan keempat orang itu. Ekspresi Xiayan tetap tenang seperti biasanya. Ketika mereka berempat mulai mendekat,
Keempat petir yang tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba meledak dan menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka berempat pun segera melindungi tubuh mereka. Ter, buar, duduk, beng, buar. Suara ledakan pun menyebar dan sosok Lazy pun muncul di depan Xiaoyan. Wajah Lazy terlihat lebih dingin dan dia memperhatikan empat orang itu dan langsung menyerang mereka lagi. Tubuh Lazy memancarkan fluktuasi yang lebih kuat daripada mereka berempat. Meskipun dia tidak dengan sengaja melancarkan fluktuasi sumber gasnya, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa kekuatan Lazy telah meningkat lagi. Dan bintang sumber gas di tubuhnya telah melebihi 10 juta saat ini. Dengan kata lain, kekuatan Lazy saat ini telah mencapai tahap akhir Fighting God bintang 6. Dan sebentar lagi, dia akan menuju ke puncak Fighting God bintang 6. Letusan aura Lazy ini segera mengejutkan Sumei dan yang lainnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki teman yang begitu kuat. Benar-benar menarik. Ternyata ada seseorang wanita yang melindungimu. Aku ingat betul bahwa dewa jahat tidak menyukai wanita. Apakah dia telah mengubah sifat aslinya setelah reinkarnasi? Ucap dari pria misterius itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengkerutkan keningnya dan menatap pria misterius itu. Jelas bahwa pria misterius ini mengenali tanda di dai Xiaoyan. Jadi dia menyimpulkan bahwa Xiaoyan ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Siapa kamu? Tanya dari Xiaoyan. Pria misterius itu lalu tersenyum. Dia perlahan membuka mantelnya dan topinya yang sangat lebar. Dan dia mengungkapkan penampilan aslinya. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Dan akar rambutnya berantakan. Tetapi yang paling istimewa adalah matanya yang berwarna putih seperti tanpa pupil mata. Xiaoyan pun kebingungan karena mata orang ini tidak berbeda dengan mata Ling Fei dan juga Feng Chang. Apakah kamu dari dunia visionik? Tanya dari Xiaoyan. Apakah kamu pura-pura tidak mengenaliku? Tanya dari pria misterius itu. Xiaoyan pun lalu menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak mengenalinya. Katakan saja siapa kamu sebenarnya dan gak usah bertele-tele. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu, ucap dari Xiaoyan. Sudahlah, lupakan saja. Aku ingin bertanya kepadamu. Berasal dari manakah tanda di dahimu itu? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ucap dari pria misterius itu kepada Xiaoyan. Jika aku bilang ada seseorang yang memberikannya secara gratis kepadaku, apakah kamu akan mempercayainya? Tanya dari Xiaoyan kembali. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Ikuti aku menjadi pengikutku, atau aku akan memukulmu hingga babak belur dan kamu tetap menjadi pengikutku. Ucap dari pria misterius itu. Bukankah itu adalah kedua pilihan yang sama, cuman bedanya babak belur saja. Hei, itu sih bukan pilihan, benar kan? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi dewa jahat atau bukan? Ucap dari pria misterius itu. Setelah berbicara, sumber gas dari tubuhnya lalu menyebar, dan kekuatan tekanan dari sumber gas yang sangat kuat ini langsung menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria misterius ini begitu kuat. Kamu sangatlah kuat, tetapi kamu terlalu percaya diri, ucap dari Xiaoyan. Ya, kamu adalah seseorang fighting God bintang 5 saja. Bahkan jika kamu dibantu oleh seseorang wanita itu sekaligus, aku masih bisa membunuh kalian berdua dengan sangat mudah, ucap dari pria misterius itu. Kemudian Lazy pun berbalik ketika mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah pria misterius itu. Apakah aku harus membantumu? Tanya dari Lazy. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Biarkan aku saja yang menghadapinya, dan kamu hadapi saja yang lainnya. Kali ini aku harus menjadi anak laki-laki sejati. Ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Aura di tubuh Xiaoyan pun mulai berubah. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi dewa jahat? Aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkanku, ucap dari pria misterius itu. Hanya 2 heart flame saja tidak mungkin bisa mengalahkanku, ucap dari pria misterius itu lagi. Lalu Xiaoyan pun tiba-tiba tersenyum mendengar itu. Lalu, apa yang kamu takutkan? Majulah dengan cepat, ucap dari Xiaoyan kepada pria misterius itu. Pria misterius itu hanya berpura-pura sok gaya saja. Di atas kertas, kekuatannya memang tampak jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Tetapi, dengan adanya tanda di dahi Xiaoyan, itu saja sudah cukup
membuktikan bahwa orang misterius itu sebenarnya tidak berani memandang rendah Xiaoyan sama sekali. Ejekan ini benar-benar lebih merupakan godaan untuk Xiaoyan. Fluktuasi sumber gas yang sangat ganas pun menyapu ke orang misterius itu dan berubah menjadi kabut hitam yang menutupi sekitarannya. Fluktuasi sumber gas orang misterius itu juga sangatlah luar biasa kali ini. Pada saat ini, dia lalu memegang sebuah tombak hitam. Bentuk tombak itu sangatlah mengerikan. Ada udara hitam yang melayang di atas ujung tombak itu. Gelombangnya yang sangat tajam, yang samar-samar memancarkan sangat aura yang sangat mengerikan. Nama pria itu adalah Wu Tai. Wu Tai juga memiliki reputasi yang sangat bagus. Tentu saja, karena Wu Tai adalah seseorang alkemis. Jadi, banyak orang kuat di Nanling Point berutang budi kepadanya. Dan hal ini membuat reputasi Wu Tai terus meningkat. Tentu saja, karena kekuatannya sendiri juga sudah cukup kuat. Seseorang fighting god bintang 7 memang memasuki jajaran petarung yang kuat kali ini. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzong-nya. Dan saat ini, Xiaoyan tidak ingin menggunakan klon leluhur iblis immortal. Bagaimanapun, Xiaoyan juga harus mengambil pengalaman pribadi dari pertarungan ini. Klon leluhur iblis immortal telah cocok sebagai penggunaan atau digunakan saat dia terdesak saja. Hah, kamu hanyalah seseorang fighting god bintang 5. Bersiaplah untuk mati, ucap dari Wu Tai. Xiaoyan lalu melambaikan pedangnya. Dan dia memandang ke arah Wu Tai yang sedang melancarkan serangan ke arahnya. Luar biasa, orang yang sombong biasanya akan mati terlebih dahulu, jawab dari Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini sangat mempengaruhi Wu Tai. Dia sangat ingin sekali membunuh Xiaoyan saat ini juga. Tombak hitamnya pun lalu bergetar dengan hebat. Wush, buar. Pada saat yang sama, Xiaoyan langsung melambaikan pedangnya. Dan sebuah gelombang api ditambah dengan sambaran petir yang melesat naik ke atas langit. Kedua serangan itu langsung bertabrakan. Tertetor, buar. Serangan Wu Tai bisa dipatahkan oleh Xiaoyan saat ini. Apakah kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu? Tanya dari Wu Tai. Tidak mungkin. Dilihat dari auramu. Tidak mungkin bagimu untuk menyembunyikan kekuatan dariku. Kamu pasti menggunakan semacam metode rahasia bukan? Ucap dari Wu Tai lagi. Xiaoyan langsung melesat dan melakukan serangan yang lainnya. Pring. Buar. Api dan petir pun terus membordar-badir Wu Tai. Diserang dengan cara terus-menerus oleh Xiaoyan. Wu Tai sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bergerak. Dan dia hanya bisa menggunakan sumber gas di tubuhnya saja untuk menahan serangan Xiaoyan. Tartetor, buar, denting. Wu Tai pun lalu mengangkat tombaknya. Dan tombak itu bertabrakan dengan pedang Xiaoyan. Sekali lagi api dan petir pun langsung mengalir keluar. Wu Tai benar-benar merasakan kekuatan dari tekanan yang sangat kuat. Buar, serangan yang terus-menerus dilakukan oleh Xiaoyan membuat Wu Tai benar-benar tidak berdaya. Tetapi Wu Tai tidak merasa takut kepada Xiaoyan. Di awal pertarungan, kamu begitu sombong. Tetapi sekarang malah kamu terus terkena pukulan olehku, ucap dari Xiaoyan. Pertarungan ini benar-benar menarik. Meskipun aku tahu metode rahasia apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Tetapi bagaimanapun juga, itu bukan murni dari kekuatanmu sendiri, ucap dari Wu Tai. Setelah berbicara, Wu Tai lalu melangkah maju dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Pling! Kemudian Xiaoyan pun juga ikut menghilang. Tatetor, buar. Ini terlihat seperti pertarungan yang memercikan cahaya saja, seperti pertarungan anime sebelum-sebelumnya. Pertarungan ini menggunakan kecepatan tingkat tinggi. Orang biasa hanya bisa melihat dua buah bayangan saja yang bertabrakan satu sama lainnya dan tidak terlihat dengan begitu jelas. Buar, Wu Tai pun menebaskan tombaknya, tetapi dengan pedang Xiaoyan juga sama cepatnya. Akhirnya kedua serangan itu pun beradu. Wu Tai secara bertahap mulai menyadari bahwa Xiaoyan ini tidak bisa dianggap remeh. Dan seiring berjalannya waktu, fondasi sumber gas Xiaoyan tanpa sama sekali tidak berkurang. Jadi apakah orang ini bukan seseorang fighting god bintang 5? Dia bisa bersaing dengan Wu Tai yang seseorang fighting god bintang 7. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Dari momentum yang dia pancarkan pada saat ini, sepertinya
dia tidak lebih lemah dari Wutai. Dengan kata lain, dia mungkin juga seseorang fighting god bintang 7. Ucap dari semua orang yang menonton pertarungan Xiaoyan melawan Wutai. Dadedor, tadidung, buar, bembeng, 2000, buar. Ledakan keras pun terus terjadi, terus menerus, dan tidak ada hentinya. Pedang Bang Huang Quanzong pun lagi-lagi beradu dengan kekuatan tombak Wutai. Dentang-denting, buar. Tombak hitam di tangan Wutai pun bergetar dengan hebat. Tombak itu akhirnya langsung dipatahkan oleh pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan. Tring! Pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan melesat ke arah depan. Wutai buru-buru melesat ke arah belakang untuk menghindarinya. Sepertinya kualitas tombakmu itu sangatlah jelek, ucap dari Xiaoyan. Jangan senang dulu, pertempuran baru saja dimulai, ucap dari Wutai. Tetapi menurutku pertempuran ini akan segera berakhir, jawab dari Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan tidak ingin terus membuang waktu dengan Wutai. Dan Xiaoyan ingin menggunakan Yao Bing untuk menghentikan pergerakan Wutai. Dan kemudian langsung membunuhnya. Wutai tampak juga menyadari ada sesuatu yang salah kali ini. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan selanjutnya. Tiba-tiba, cakar cahaya dari mata Xiaoyan pun beredar dengan sangat cepat. Dan pada saat yang sama, seluruh lingkungan berubah menjadi seperti siang hari. Ping! Semua orang yang terkena cahaya dari mata Xiaoyan ini langsung kehilangan kendali. Dan sosok Xiaoyan langsung melesat menuju Wutai. Buar! Namun tebasan Xiaoyan telah dihalangi oleh semacam cahaya hitam yang mengalir dari tangan Wutai. Saat Wutai terjerat oleh Yao Bing, Xiaoyan pun menjadi sangat kebingungan dan dia pun terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Namun, Xiaoyan juga merasa aneh saat melihat Wutai. Dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari tubuh Wutai. Dan Xiaoyan juga tidak bisa merasakan keberadaan jiwanya. Ini yang terasa sangat aneh. Tinju setan Baiki, teriak dari Wutai. Kepala lengan Wutai berubah menjadi tengkorak hitam yang sangat besar yang sedang membuka mulutnya. Xiaoyan pun akhirnya merasakan ancaman dari serangan Wutai ini. Saat Xiaoyan mundur ke belakang, nyala api kekuatan jiwa Xiaoyan terus keluar dan melindungi Xiaoyan. Kekuatan kolam Yuyu juga telah terisi penuh. Lengan dewa yang penuh pun meledak bersama-sama. Tinju pembunuh, teriak dari Xiaoyan. Buar! Ini adalah tabrakan serangan yang begitu nyata di antara kedua belah pihak. Kekuatan tinju iblis Baiki juga meledak dengan sangat kuat. Yang paling menakutkan adalah kekuatan pukulan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Serangan Wutai ini benar-benar bisa mengimbangi serangan dari Xiaoyan yang sudah menggunakan kolam Liuyu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Wutai juga cukup bagus. Dan hal yang paling aneh adalah bahwa Wutai bisa memancarkan energi hitam. Energi hitam ini adalah energi yang bisa membuatnya bersaing dengan serangan Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga merasakan jejak kekuatan dari jiwa dalam energi hitam ini. Ini membuat Xiaoyan semakin kebingungan. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan Wutai, Xiaoyan juga menemukan bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Wutai. Dadedok, buar. Pada saat ini, kedua belah pihak tetap tidak mundur dan mereka saling bertarung dengan sangat sengit. Tapi kali ini Wutai terpental ke belakang. Ternyata kekuatan Xiaoyan benar-benar melebihi imajinasi Wutai. Sumber gas yang agung tiba-tiba melonjak dengan sangat gila di tubuh Xiaoyan. Lalu sebuah bayangan kaki yang besar pun terbentuk di udara. Wutai lalu mengangkat kepalanya dan melihat kaki besar itu yang akan menginjak tubuhnya. Oh, kamu akhirnya menggunakan teknikmu yang lain. Sepertinya aku tidak bisa menangkapmu hidup-hidup, ucap dari Wutai. Dia perlahan membuka lengannya dan energi hitam pun melonjak dari matanya. Dalam sekejap, energi hitam itu menutupi udara dan energi hitam ini berubah menjadi sebuah wajah. Kemudian wajah itu mengeluarkan jeritan di udara. Dan sekarang Xiaoyan mengerti bahwa energi hitam ini adalah roh jahat yang berisi rasa kebencian. Buar! Energi hitam itu menahan bayangan kaki besar milik Xiaoyan. Dan energi hitam itu benar-benar memblokir serangan dari Xiaoyan. Kalau begitu aku akan melangkah lagi. Langkah kedua dan langkah ketiga. Wutai masih belum membuka lengannya dan energi hitam itu terus menyembur keluar. Dan jumlah ukuran dari energi hitam itu terus meningkat. Entah ada berapa roh jahat yang ada di dalam tubuh Wutai. Selain itu,
Kekuatan roh jahat ini juga yang paling kuat yang pernah Xiaoyan lihat. Di tengah-tengah gemuruh jeritan, energi hitam ini dimusnahkan dan muncul lagi. Akhirnya serangan Xiaoyan lah yang kalah. Hah, apakah hanya segini saja kekuatanmu? Benar-benar sangat rentan dan sangatlah ceroboh, ucap dari Wutai. Kali ini energi hitam itulah yang melesat ke arah Xiaoyan. Serangan Wutai ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Tetapi serangan Xiaoyan barusan hanyalah baru langkah ketiganya saja. Kemudian lautan petir level 90.000 di tubuh Xiaoyan pun lalu meledak. Buar, langkah keempat, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melangkah maju dengan sangat ganas, dan bayangan kaki yang lebih kokoh pun muncul lagi di udara. Daduduk, buar. Setelah memusnahkan sebagian besar energi hitam Wutai, langkah keempat dari Xiaoyan ini mulai melemah. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa langkah keempat ini tidak dapat sepenuhnya memusnahkan energi hitam itu. Xiaoyan lalu meremas telapak tangannya yang sudah mulai berkeringat. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tidak akan mungkin bisa bertahan jika menggunakan langkah kelima. Jika Xiaoyan dan klon leluhur iblis immortal menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan bersatu, mungkin Xiaoyan akan bisa menggunakan langkah kelimanya. Jadi pada titik ini, Xiaoyan mau tidak mau harus menggunakan klon leluhur iblis immortal untuk ikut bertarung bersamanya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan bisa mengalahkan Wutai ini dan bersatu dengan klon leluhur iblis immortal yang baru saja mungkin 80% ya perbaikan tubuhnya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Untuk nge-lab-nya, bini gue tuh kan lagi hamil nih. Jadi kalau misalkan malam-malam nge-lab tuh jadi bisa gimana ya, nggak enak aja gitu. Kayaknya tuh gue canggung gitu bre. Nanti aja lah nunggu bini gue udah ada di rumah mertua ya. Nanti kalau udah ada di sana gue coba bakalan untuk nge-lab ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.